Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini Allah Azza wa Jalla masih memperkenankan kepada kita untuk dapat melaksanakan kewajiban dan perintahnya. Tak lupa salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita selalu berada di atas sunnah beliau, karena adalah persyaratan diterimanya amal kita. Dalam kajian subuh kali ini berjudul Takwa Jalan Keselamatan Hidup Dunia Akhirat Kita. Takwa di dalam definisi yang paling ringan dan paling sederhana, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Nabi SAW tidak pernah membanggakan garis keturunannya. Beliau pun tidak membanggakan pangkat dan kedudukannya. Bahkan beliau ketika berada di hari tasyrik, dalam haji pertama dan terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti manusia saat itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Wa inna abakum wahid, sesungguhnya bapak kalian satu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada keistimewaan dari orang Arab terhadap non-Arab. Wala ajamiyyin ala arabiyyin, begitupun sebaliknya, tidak ada keistimewaan tersendiri dari non-Arab terhadap orang Arab. Wala abyada li aswada wala aswada li abyada, tidak ada perbedaan antara kulit hitam maupun kulit putih atau sebaliknya, illa bittaqwa, kecuali yaitu yang membedakan mereka adalah ketakwaan. Karena Allah membanggakan orang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa yang tadi disebutkan memiliki dua dimensi. Dua dimensi takwa, yaitu menjalankan perintah, dan yang kedua menjauhkan daripada larangan Allah. Kita harus melakukan dua dimensi takwa ini. Nabi alaihissalatu wassalam
beliau ternyata pun tidak membanggakan garis keturunannya. Dalam dua hadis yang akan saya sampaikan, derajatnya sahih daripada Imam Muslim dalam sahihnya. An Ibni Abbas, an Abbasin radhiyallahu an, dari Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi alaihi salatu wassalam yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, istaru anfusakum bitauhid, tebuslah diri kalian dengan ketauhidan, jangan pernah berbuat kesyirikan. La ughni ankum minallahi syai'a, aku Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun dari azab Allah. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a, aku Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun dari azab Allah. Ya Abbas ammu Rasulillah, la ughni anka minallahi syai'a, wahai Abbas pamannya Rasulullah, aku tidak bisa menolong engkau sedikit pun dari azab Allah. Ya Safiyah ammatu Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, aku tidak bisa menolong engkau sedikit pun dari azab Allah. Terakhir kepada anak kandungnya, anak tercintanya, ya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, minta dariku harta berapa aja boleh, duit minta dari aku berapa aja boleh. La ughni anki minallahi syai'a, tapi aku ayahanda Muhammad tidak bisa menolong engkau Fatimah sedikit pun dari azab Allah jika engkau Fatimah melakukan kedurhakaan terhadap Rabbnya. Hadis ini sahih daripada Imam Muslim. Yang kedua, hadis sahih daripada Imam Muslim, man bata'a fi amalihi lam yusri' nasabahu. Hadis ini datang daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata'a fi amalihi lam yusri' nasabahu. Siapa di antara kalian yang lelet, lembek, lamban amal salehnya, lam yusri' nasabahu, maka garis keturunan tidak bisa menolongnya. Hadis ini dua-duanya sahih dan bisa disimpulkan keturunan Nabi pun tidak aman. Abaikan saja kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, karena Nabi tidak membanggakan garis keturunannya. Yang dibanggakan oleh Nabi adalah ketakwaan kita. Antum harus tahu nih, ternyata orang yang bakalan dekat dengan Rasulullah SAW adalah orang yang bertakwa, bukan garis keturunannya. Hadis ini sahih daripada Mu'az bin Jabal dalam Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Apa kata Nabi SAW? An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ani Nabi alaihi salatu wassalam yaqulu, dari Mu'az bin Jabal bahwa Nabi SAW bersabda. Apa sabdanya? Inna awliyai al-muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya wali-waliku, sesungguhnya orang yang dekat denganku nanti, al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa, man kanu, siapa saja orangnya, wa haitsu kanu, dan di mana saja keberadaannya. Paham antum? Jadi yang besok dekat dengan Nabi, syaratnya takwa siapapun orangnya. Artinya insya Allah dengan ketakwaan yang kita miliki hari ini, maka kita memiliki kesempatan besar untuk dekat dengan Nabi SAW. Dan Allah Azza wa Jalla firmankan, para wali-walinya adalah mereka yang bertakwa, bukan yang lain. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 62
63, 64. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Artinya, ingatlah para wali-wali Allah, jangan pernah ada rasa takut, jangan pernah ada rasa sedih, jangan pernah ada rasa cemas. Siapa wali-wali Allah? Ayat ke-63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Syarat perwalian cuma dua, iman, takwa. Apa janji Allah terhadap walinya? Hidup mereka baik, dijaga oleh Allah rizkinya. Di ayat kelanjutannya perhatikan, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Allah sudah jaga. Oleh karena itu dalam surat At-Talaq Allah banggakan juga kita dijaga, diberikan jalan keluar dalam segala urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang beriman kepada Allah, bertakwa, pasti ada jalan keluar dari segala permasalahannya, dan Allah beri rizki dari sisi-sisi yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakalnya bagus, baik, mantap kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi jangan pernah takut dan risau selama kita takwa. Pasti Allah berikan kemudahan-kemudahan. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ternyata jika kita ingin Allah jaga rizkinya, maka Allah berikan sinyalemen kepada kita agar menjaga salatnya tepat waktu ketika azan dikumandangkan, baik para bapak maupun ibu. Karena dua komponen ini, bapak dan ibu dan anak-anaknya, menjadi kasih sayang dan ampunan Allah dan rahmat tiba kepada kita. Jadi kalau semua komponen keluarga ini takwa, maka insya Allah rizkinya tidak putus-putus. Quran surat Toha surat ke-20 ayat 132. Toha 20 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkan istrimu, anakmu agar menjadi penegak salat. La nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah, tidak butuh rizki kalian. Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Malahan kamilah yang memberi rizki kepada kalian karena sebab ketakwaan. Hebat orang bertakwa, dunia akhirat dijaga. Bahkan sebelum kematian, Allah wafatkan orang bertakwa dalam keadaan husnul khatimah. Dan inilah yang kematian yang semuanya kita harapkan, husnul khatimah. Allah sambut orang bertakwa dengan kematian indah, dan malaikat yang diperintahkan untuk mencabut nyawa orang bertakwa memberi salam ketika mencabutnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malaikat pencabut nyawa menyambut orang bertakwa dengan ucapan salam. Ini sungguh kematian yang semua orang harapkan. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-31 dan 32. Orang bertakwa diwafatkan dan malaikat memberi salam kepada mereka.
An-Nahl 16:31. Di ayat 31-nya ada di paling ujung ayatnya. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Beginilah cara Allah membalas orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Ayat ke-32-nya. Alladzina tatawaffatuhumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malakul maut memberi salam, assalamualaikum. Lalu malaikat maut memberikan bocoran. Apa bocorannya? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah engkau ke dalam surga sebagaimana amal saleh yang telah engkau lakukan. Pengumuman masjid belum ada, dokter yang menangani pun belum mengetahui. Ternyata orang bertakwa sudah mendapatkan bocoran surga sebagai tempat kembali. Masya Allah. Ya, begitu mulianya malaikat sampai memberi salam. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Tadi antum dengar kalimat tayyibin. Tayyibin. Jadi persyaratan orang bisa masuk surga dan diberi salam oleh malaikat, persyaratannya tayyibin. Nanti antum cek sendiri namanya tafsir Ibnu Katsir. Nanti antum cek namanya tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi. Ulama besar Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari, memberikan tafsiran makna tayyibin ba'idun anisyirki wal bid'ah. Apa itu tayyib? Yaitu orang yang hari-harinya dalam beribadahnya kepada Allah ba'idun anisyirki wal bid'ah. Jauh dari perkara kesyirikan dan jauh dari perkara menambah-nambah dalam perkara agama. Makanya antum yang hari ini hidup di akhir zaman berat mempertahankan sunnah yang dimana Nabi tidak menginginkan kita menambah-nambah amalan kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Daripada Aisyah radhiallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kita yang beramal yang tidak berdasar tuntunan kami, maka amalan itu sebagus apapun, secapek apapun, semahal apapun, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ya, Abdullah bin Mas'ud mewanti-wanti kita, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan nambah-nambah. Faqad kufitum, sungguh engkau telah dicukupkan dengan sunnah. Jadi sudah, yang sunnah saja belum bisa kita lakukan, kenapa harus mengadakan revisi dalam agama ini? Orang bertakwa, hebatnya orang bertakwa dikumpulkan oleh Allah kelak di pengadilan Allah sebagai delegasi terhormat. Antum sering dengar kata delegasi, manusia terbaik atau bukan? Iya, delegasi matematika, delegasi olimpiade, kata termahal, istilah termahal, delegasi. Delegasi di dalam bahasa Arab, wafdun. Ingat, delegasi dalam bahasa Arab, wafdun. Allah firmankan dalam surat Maryam, surat ke-19, ayat ke-85, orang bertakwa sebagai orang yang datang di pengadilan Allah sebagai delegasi terhormat Tuhannya. Orang bertakwa
Di pengadilan Allah, mahsyar. Di pengadilan mahsyar, orang bertakwa sebagai delegasi terhormat Tuhan mereka. Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ke-85. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Hari ini di padang mahsyar ini kami kumpulkan orang-orang bertakwa ilar rahman, menuju Tuhan mereka, wafda, sebagai delegasi terhormat. Wafda, satu kata dalam bahasa Arab yang berarti delegasi. Dan ini mahsyar di mana orang semua sedang kebingungan, dan di saat matahari 1 mil di atas kepala kita, mereka bahagia, tidak kepanasan, dan mereka digiring menuju Rabbnya sebagai delegasi terhormat. Dan otomatis karena mereka delegasi terhormat, pasti surga sebagai tempat kembali mereka. Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ke-63. Maryam 1963, surga sebagai tempat kembali orang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Inilah surga yang kami wariskan hanya untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Paham antum? Insya Allah antum yang berada di akhir zaman seperti ini, yang kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah Allah selamatkan kita, karena yang menjadi penyebab surganya seseorang adalah takwa dan budi pekerti yang mulia. Dalam satu kitab namanya Al-Adabul Mufrad, ada sebuah kitab namanya Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila an-nabiyyu alaihi salatu wassalam an aktsari ma yudkhilin nasal jannah. Nabi ditanya perihal apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah. Nabi jawab, qala taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwalah kepada Allah dan berbudi pekertilah yang mulia. Di baliknya adalah kebalikannya. Su'ilan nabiyyu alaihi salatu wassalam an aktsari ma yudkhilin nasan nar. Nabi ditanya perihal apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Qala al-fammu wal farj. Yang paling banyak memasukkan kita ke dalam neraka adalah mulutnya dan kemaluannya. Tadi kan telah disebutkan komponen takwa 2. Menjalankan perintah sedikit lebih mudah daripada menjauhi larangan. Betul? Menjalankan perintah sangat mudah, tapi menjauhi larangan sangat berat. Apalagi kita para laki-laki. Sudah banyak dalil dari Nabi SAW bahwa kebanyakan laki-laki masuk neraka karena kemaluan wanita. Hadis ini sahih daripada Imam Muslim, daripada sahabat yang mulia yang bernama Usama bin Zaid. An Usama ibn Zaidin anin Nabi alaihi salatu wassalam yaqulu, dari Usama bin Zaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Ma taraktu fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan ujian terberat, fitnah terberat kepada kalian rijal, para laki-laki, kecuali fitnahnya kepada kemaluan wanita. Betul Pak? Ini sabda Nabi.
terberat, ya, bahwa umum di antara manusia meskipun dia hebat takwanya, meskipun bangun malamnya bagus, bangun malamnya dan masih tergelincir karena di siang harinya sudah lupa terhadap sholat berjamaahnya, sudah lupa bangun malamnya, di siang hari sudah lagi tidak mengindahkan apa yang dilakukan, dan terhadap apa-apa yang Allah haramkan mereka labraknya, ya, amalannya top tapi siang hari sudah lupa karena saat ini sudah berat, kanan kiri kita bergelimpangan, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan sudah berat bagi kita kecuali mengingkari dengan semaksimal mungkin. Hadis ini panjang dan akan saya bacakan supaya jadi pelajaran, karena hadis ini sahih dari sahabat yang mulia bernama Sauban. Dalam hadis Imam Ibnu Majah 4245. Ya, Ibnu Majah dalam sunannya. An Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam yaqulu, dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? La a'lamanna aqwaman ala ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal tihama. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Sauban, bahwa Nabi bersabda, sungguh aku sangat tahu akan banyak datang dari umatku di pengadilan Allah. Ya'tuna yaumal qiyamah, datang di pengadilan Allah bihasanatin, dengan kebaikan setinggi gunung Tihama. Walakinallaha yaj'aluha haba'an mansura. Tapi Allah jadikan pahala yang segitu banyaknya, Allah jadikan seperti debu yang bertebaran. Qala Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana wa jillihim likai la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, gerangan siapa mereka? Kok bisa-bisanya amalannya top, banyak, tapi tereliminasi, tapi masuk neraka juga. Tolong gambarkan kepada kami. Ya Sauban, innahum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzun. Wahai Sauban, mereka itu saudara kalian. Bangun malamnya, salat tahajudnya seperti kalian. Top atau tidak? Bangun malam, orang sedang tidur, kok masih tereliminasi dengan bangun malamnya ya Rasulullah? Ya Sauban, innahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Wahai Sauban, mereka adalah orang-orang yang ketika dalam kesendirian mereka, tidak ada orang yang melihatnya terhadap apa-apa yang Allah haramkan, mereka labraknya, mereka langgarnya. Dari hadis yang panjang ini bisa kita simpulkan kesolihan itu yang dituntut bukan ketika berada dalam majlis seperti ini, bukan dalam keramaian seperti ini, tapi yang dituntut dari kesalihan, bisa atau enggak kita tetap taat kepada Allah dalam kesendirian kita dan tidak ada orang yang melihatnya. Berat saat ini karena di tangan-tangan kita sudah sangat dekat sumber-sumber maksiat. Betul? Lagi lihat tafsir, ada penampakan. Dah, itu beratnya. Makanya saat ini yang dituntut, antum ridho atau tidak dengan penampakan itu. Kalau tidak ridho, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di jalan nanti keluar,
paha di depan kita gara-gara motor, antum ridha atau istighfar sambil bikin sarang-sarang kayak gini? Astagfirullah. Astagfirullah tapi tangan begini. Dibikin sela-sela dan diperlambat jalannya. Dituntut saat ini di zaman fitnah seperti ini adalah mempercepat gerakan dan ta'awuz sebagai solusi pertama. Ya, paham? Karena kalau antum dengan penampakan tadi tidak bergegas, auzubillahi minasyaitonirrajim, pasti kita akan mudah meneruskan kemaksiatan kita dengan penampakan yang tadi, di mana banyak sekali wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tidak cukup sampai situ. Umurnya sudah 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas. Tapi kata Nabi masih suka jajan di luar. Hadis ini sahih Muslim. Sahih Muslim. Udah bau tanah, tinggal gamenya, tinggal wafatnya, tapi masih senang jajan di luar. Dan manusia seperti ini kata Nabi tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Baginya azab yang pedih. Dalam hadis yang datang daripada Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, salasatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih. 4 predikat. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Syaikhun zanin. Nabi bilang, syekh zanin. Syekh itu bukan sekedar orang hebat. Syekh bisa berarti siapapun orangnya, baik pelaku kebaikan maupun pelaku kemaksiatan. Ketika umurnya 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, dia sudah syekh, syekhun zanin. Penyebutan pertama Nabi adalah laki-laki yang sudah tua, syekh zanin, yang jam terbangnya zina sana sininya masih terus. Nauzubillah. Ini peringatan. Karena begitu dahsyatnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih, agar kita berhati-hati dari gangguan yang namanya wanita. Dan dalam Al-Quran Allah abadikan kepada Nabi Yusuf, inna kaidakunna azim. Inna kaidakunna azim. Betul? Sesungguhnya godaan kalian para wanita azim, dahsyat. Paham? Quran mengabadikan. Oleh karena itu tetap bentengi diri kita dalam segala jenis ketaatan dan ketaatan. Oleh karena itu, apa sih kiat-kiat? Kiat-kiat agar Allah menjaga kita dari hal-hal buruk tadi. Kiat yang pertama, maka banyak-banyaklah berada di majlis ilmu syar'i. Berada di majlis ilmu syar'i sebagai kiat-kiat pertama agar Allah jaga kita dari keburukan yang tidak kita inginkan, terutama yang berkaitan dengan kemaluan wanita tadi. Yaitu kita harus berada di majlis ilmu syar'i. Karena dengan ilmu syar'i ini bisa membedakan antara yang hak dan batil. Imam Ahmad pernah berkata, haqiqatul ilmi khasyatullah. Hakikat ilmu adalah takut kepada Allah. Semakin antum belajar, semakin antum berada di majelis ilmu, maka pasti akan semakin takut kepada Allah. Karena hakikat ilmu adalah khasyatullah. Hakikat ilmu adalah takut kepada Allah. Kita saat ini berada di bulan Zulhijjah,
di mana Zulhijjah termasuk bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, surat At-Taubah ayat ke-36. Nanti cek ya. At-Taubah ayat 36, bulan haram ada 4, 3 bulan berturut-turut. Kemarin Zulqa'dah. Hari ini Zulhijjah, bulan depan namanya Muharram. Apa resiko orang yang berbuat dosa, kemaksiatan, pelanggaran, korupsi di bulan haram? Qala Ibnu Abbas fi tafsirihi. Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ke-36 dari surat Taubah, daripada surat Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara sahra. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan istimewa. Salasatun mutawaliyat. Yang 3 datangnya berturut-turut. Zulqa'dah kemarin, Zulhijjah hari ini, Muharram bulan depan. Qala Ibnu Abbas, ja'alallahu hurmatihinna wa azamatihinna wa ja'ala zamba fihinna a'zam wal amala salihah fihinna a'zam. Allah menjadikan 4 bulan ini, yang satu terpisah namanya Rajab. 4 bulan ini kemuliaannya, keistimewaannya, keagungannya. Ja'ala zamba fihinna a'zam. Kata Ibnu Abbas, siapa di antara kalian yang melakukan dosa dan kemaksiatan dan pelanggaran di bulan haram ini, makanya dosanya 2 kali lipat. Wa ja'alal amala salihah fihinna azam. Dan siapa di antara kita yang melakukan ketaatan, amal saleh sekecil apapun, pahalanya 2 kali lipat. Apalagi ada kekhususan 10 hari pertama hari ini, dari kemarin sampai 10 hari adalah keistimewaan. Pahala besar amalan apapun di 10 hari pertama. Dalam hadis yang datang daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda dalam Imam Bukhari dalam sahihnya, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna a'zam au a'san min hadhil ayyamil asr. Tidaklah ada amalan manapun kecuali paling dicintai oleh Allah hanya 10 hari pertama Zulhijjah. Walal jihad fi sabilillah. Bagaimana dengan pahala jihad? Tetap amalan 10 hari ini lebih tinggi daripada amalan jihad fi sabilillah. Fa'aksiru fiha tasbihu wat-tahlilu wat-takbiru wat-tahmid. Di 10 hari pertama ini perbanyaklah amal saleh, perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahlil, perbanyaklah tahmid. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir 10 hari pertama ditambah 3 hari tasyrik. Jadi takbirnya Idul Adha lamanya 13 hari. Takbirnya sama seperti yang kita kumandangkan. Silakan boleh 2 kali takbir, Allah Akbar, boleh dengan 3 kali, kedua-duanya sahih. Jangan permasalahkan. Allahu Akbar 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3. Dua-duanya sahih. Yang satu dari Ibnu Mas'ud, yang satu dari Ibnu Abbas. Imam Syafi'i di dalam kitab ini kitab Al-Umnya Imam Syafi'i pun mengajarkan redaksi takbir dengan 3 kali takbir. Pun saya dapati di Masjidil Haram saat itu, di hari raya saya dapati orang-orang bertakbir dengan 3 kali takbir. Jadi antum yang 2 boleh, yang 3 boleh. Dan saya dapati di sana ternyata takbirnya dengan 3 kali takbir, dan ternyata Imam Syafi'i pun mengajarkan itu. Jadi jangan sampai ada perselisihan, ya. Oleh karena itu bertakbirnya 13 hari lamanya. Antum mungkin agak asing kali ya menurut kita ya. Takbiran belum waktunya, betul. Tapi jangan di masjid. Kan ada tempat-tempat sambil berjalan, sambil di pasar, sambil nunggu pembeli. Takbirnya persis seperti takbir hari raya. Karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar fil ayyamil asr, di 10 pertama hari daripada Zulhijjah, yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Mereka bertakbir keras-keras,
keliling-keliling pasar, dan orang-orang sekitar pasar mengikuti takbirnya. Berani atau enggak? Di jalan, di pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berani? Minimal dalam kendaraan kita sampai kapanpun 13 hari lamanya untuk mensiarkan kepada orang-orang ternyata sunnah bertakbir yaitu 13 hari lamanya, dan itu namanya takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, lagi-lagi masih ada yang belum berani. Apa itu takbir muqayyad? Yang ditentukan dengan salat 5 waktu. Umum di negeri ini memulai takbir muqayyadnya pasti setelah 10 Zulhijjah, betul? Padahal perintahnya besok subuh bertakbir hari raya. Karena hadis ini sahih dan para sahabat melakukannya setelah orang-orang sedang berpuasa Arafah, maka subuh itu imamnya bertakbir dan bersama jamaahnya seperti takbir hari raya, meskipun belum hari raya Idul Adha. Betul Pak? Belum ada yang berani kan? Belum. Dimulai. Jangan pakai speaker masjid, nggak apa-apa. Yang penting digemakan. Besok subuh imamnya bertakbir. Karena ini perkara sunnah yang belum kita lakukan. Ya. Tadi batasannya sampai jam berapa ya Pak? Boleh dikit lagi Pak? Ibu-ibu sekalian, trik berikutnya, banyak-banyaklah berteman dengan orang saleh. Ini yang kadang-kadang kita sama teman sesama sunnah aja tidak memberi salam. Bahkan begitu Pak, sayang, sangat sayang. Inilah yang disabdakan Nabi, fakta, inna min asratis sa'ah taslimul khasah. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat, orang hanya memberi salam kepada orang yang dikenalnya saja. Betul Bu? Ini Nabi yang ngomong. Sesama teman yang barusan di masjid yang sama, belum tentu bisa kita memberi salam. Ini Nabi yang bilang. Tanda-tanda hari kiamat, inna min asratis sa'at taslimul khasah. Dekatnya hari kiamat gara-gara orang milih-milih memberi salam. Padahal udah di masjid sunnah seperti ini, masih belum bertebaran salam. Jangan, kasihan. Antum harus memaksimalkan. Karena datangnya rahmat, ampunan, gara-gara memberi salam. Banyak memberi salam. Dan sodorkan tangan kepada saudaranya. Ini perkara sunnah yang banyak kita tinggalkan. Jangan merasa paling benar. Jangan eksklusif merasa orang lain salah. Karena Nabi yang memerintahkan, ayyul islami khair. Islam yang mana yang terbaik? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rifu. Islam yang bagaimana yang terbaik? Yang memberi makan dan memberi salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Selama casingnya sudah kelihatan Islamnya, walaupun tidak dikenal, kan ada perintah Nabi, ya. Jangan sampai ditinggalkan. Ingat, bertemanlah banyak-banyak dengan orang saleh. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang di antara kalian tergantung agama teman dekatnya. Maka selektiflah, maka pilih-pilihlah berteman. Harus yang ngajak ke surga. Saat ini pertemanannya begadang-begadang. Bapaknya rajin sholatnya, anaknya nginep-nginep dibiarin. Ini yang bikin anak kita rusak. Nanti ujung-ujungnya narkoba Pak. Makanya Nabi suruh pilih-pilih, selektif dalam memilih teman. Antum di majelis ilmu itu ada peringatan keras dari ulama besar yang namanya Ibnu Sirin. Ulama daripada tabi'in mewanti-wanti, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya agama, sesungguhnya ilmu yang hari ini kalian duduk di situ adalah menyangkut surga dan nerakanya kalian. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka selektiflah dalam mencari pertemanan. Maka selektiflah dengan siapa kita menimba ilmu. Harus yang ada
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dan Imam Syafi'i mensyaratkan seluruh khutbah dengan itu. Khutbah Jumat Imam Syafi'i innal hamdalillah, khutbah Id Imam Syafi'i dengan innal hamdalillah. Dan itu besok Idnya dengan innal hamdalillah. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad memerintahkan khutbah-khutbah kita semuanya baik khutbah Jumat maupun Idul Adha dan Idul Fitri dengan innal hamdalillah. Berikutnya yang tidak kalah penting untuk menggapai ampunan hidayah Allah, maka banyak-banyaklah berdoa di akhir-akhir sebelum salam kita dengan 4 doa. Nabi ajarkan dengan 4 doa. Hadis ini sahih Muslim. Nabi yang sudah jelas surganya masih baca doa. Dan kita yang belum jelas surganya masih nggak mau berdoa. Apa doanya? 4 doang. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ayo, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon hidayahmu. Aku mohon ketakwaan dan ketaatan. Aku mohon tidak komplain, tidak ngeluh ketika sulit. Dan aku mencukupkan apa yang Kau berikan kepadaku. Ini doa Nabi agar kita meminta hidayah. Hidayah harus diminta. Dan hidayah harus dijemput dengan mendatangi masjid-masjid ketika azan dikumandangkan. Kenapa orang gampang sesat? Karena mereka sholatnya di rumah para laki-laki. Hadis ini Muslim sahih. Orang yang sholatnya di rumah sesat. Nabi yang ngomong. Hadis Muslim saya akan sampaikan. Inna Allah Jalla wa'ala tara ala nabiyikum al-muhafazah ala salawatil khamsi. Sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabinya salat 5 waktu fil masjidil ladzi yu'azzan fihi. Dan Nabi yang ngomong salat berjamaah itu harus di masjid yang ada azannya. La in shallaitum fi buyutikum la taraktum sunnata nabiyyikum. Seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. La in taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Seandainya kalian sering-sering, terlalu sering meninggalkan sunnah Nabi kalian, pasti kalian tersesat. Paham? Jadi orang-orang yang gampang sesat, gampang diperkenalkan oleh Allah dengan orang sesat di luar sana, gara-gara tidak maksimal masjidnya ketika azan dikumandangkan. Sebagai penutup, orang yang tidak ingin sesat, dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 105, agar kita tidak diperkenalkan dengan orang sesat di luar sana. Ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah 5105. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dalam segala ketaatan. Jagalah Allah dalam segala ketaatan. Pasti orang-orang sesat di luar sana tidak bisa menyesatkan kalian jika kalian telah mendapat petunjuk. Paham? Jadi kalau tidak ingin sesat, jaga Allah dalam segala syariatnya, jauhi larangan, laksanakan perintah. Kayaknya sudah jam 6 ya. Karena kata peraturannya jam 6 tadi. Saya baru datang di sini udah ngomel-ngomel. Biarin aja dah. Yang penting keinginan saya sebagai pembicara hari ini ingin semuanya kita masuk surga bareng-bareng. Tidak ada keinginan lain kecuali pengen semua selamat. Jangan menambah-nambah dalam amal apapun, karena sudah semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.